Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Cibubur, di Batam, di Aceh, di Bondowoso, di Sukabumi, dan lain-lainnya. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga. Ada dua kasus yang masuk. Yang pertama, seorang istri yang kesepian karena suaminya kerja, anaknya kuliah, jarang di rumah, dan suaminya ketika pulang juga langsung ke tempat tidur, nggak ada bercanda-bercandanya, nggak ada ngobrol-ngobrolnya. Yang satu lagi seorang ibu yang anaknya baru kerja, dia ya, insya Allah akan mendapat gaji pertama. Gaji pertamanya sebaiknya digunakan untuk apa? Supaya syar'i begitu. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Abu Bakar Warja, Mbak Nuning, di sini juga ada Atep, ada Aulia Dina, juga ada Hasan Sajali, dan juga ada Algi. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Baik, Mbak Nuning, bisa dibacakan kasusnya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Abu Bakar, dan semua yang berada bersama-sama Psikologi Keluarga. Jadi yang pertama, saya adalah orang yang penuh penyayang pada anak-anak dan suami. Sekarang di usia 50 tahun, semua berubah. Mereka masing-masing sendiri-sendiri Ustadz. Saya sekarang kesepian. Saya tidak bekerja, anak-anak sibuk, ada yang kerja, ada yang kuliah. Begitu juga suami. Hidupnya sendiri, pulang malam berangkat pagi. Jadi saya sendirian di rumah. Dan suami itu Ustadz kalau pulang langsung tidur, tidak berkata apa-apa. Jadi saya segan untuk menyapanya. Orangnya gak periang, gak suka bercanda, dan diam 1000 bahasa. Kalau sudah seperti ini Ustadz, saya harus bagaimana? Kemudian yang kedua Ustadz, singkat saja, anak saya kerja. Gaji pertamanya biar berkah buat apa ya? Itu saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah bersama Ustaz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, begitu juga ada Ustaz Muhammad Krisna yang tidak asing lagi, Ustaz Abdul Hasan Asyadili tamu kita, kemudian putri-putri kita yang sedang magang, Aulia Dina, begitu pula Atep, Setiabudi, Algi, seluruh kerabat kerja di studio. Pagi hari ini alhamdulillah dalam suasana Rabiul Awal.
musim semi pertama. Walaupun kita tidak memiliki musim semi, tapi kehadiran Nabi kita Muhammad SAW membawa aroma yang semerbak, rahmat yang terus mengalir. Walaupun beliau telah kembali ke sisi Allah, tapi ajaran beliau, tuntunan beliau, kitab suci yang Allah turunkan padanya senantiasa berada bersama kita semua. Semoga Allah limpahkan selawat kepada nabinya Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Dan kita juga langsung mengucapkan salam kepada beliau. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sholat kita mengucapkan salam langsung, di luar sholat pun kita dapat berkomunikasi dengan Rasul dengan hati yang penuh kecintaan pada apa yang beliau bawa. Kita dapat berhubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW melalui selawat yang kita panjatkan kepada Allah untuk disampaikan pada Nabinya, dan salam langsung antara kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ibu yang mengeluhkan tentang suami dan anak-anaknya. Selama hidup bersama keluarganya, bersama suami dan anak-anaknya, dia merasa telah memberikan kecintaan yang penuh kepada mereka. Begitu datang hari tua di usia 50 tahun, ini merupakan masa-masa di mana seorang wanita akan memetik hasil tanaman yang ditanam, baik pada suaminya maupun pada anak-anaknya. Ternyata kecintaan, perhatian untuk suami dan anak-anaknya selama hidup berumah tangga, ternyata yang didapatkan adalah sikap yang acuh tak acuh dari suami. Begitu pula anak sibuk dengan urusan mereka. Di mana kira-kira kesalahannya? Jawabannya sebetulnya sederhana sekali. Saya banyak bergaul di tengah-tengah orang yang sebaya dengan saya. Begitu juga orang yang berada di bawah saya, maupun orang yang di atas saya. Pada saat kita masih kanak-kanak, kebanyakan orang tua itu lebih fokus untuk mengingatkan anaknya belajar dengan rajin. Belajar dengan pelajaran-pelajaran sekolahnya di bawah pengawasan orang tua, mengundang guru les. Tapi jarang orang tua yang memperkenalkan anaknya kepada Allah yang telah menciptakan dirinya, yang telah melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga, memberikan dia akal, mengajarkan dia ilmu pengetahuan, melimpahkan rezeki kepadanya. Jarang orang tua yang memperkenalkan anak kepada Allah, mengingatkan kepada nikmat-nikmatnya. Begitu juga mengajarkan kepadanya kewajibannya kepada Allah, kewajibannya kepada Rasulnya, kewajibannya pada ayah ibunya. Anak-anak tersebut tumbuh dengan cerdas dalam bidang yang mereka pelajari. Tapi yang berhubungan dengan Allah dan tuntunan agamanya kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Anak-anak tersebut berhasil meraih angka yang cukup baik dengan fasilitas guru les yang mereka undang untuk mengajar anak mereka, menguasai bahasa asing dengan bangga. Orang tua bangga bisa bercerita bersama teman-temannya pada saat itu, anak saya mendapatkan nilai sekian, matematiknya sekian, ya, fisikanya sekian, kimianya sekian, bahasa Inggrisnya juga cukup baik. Ya. Saling bertutur di antara teman-temannya penuh kebanggaan. Begitu anaknya dewasa, subhanallah, anak menyerap apa yang diajarkan, dibiasakan orang tuanya. Ketika mereka sukses, mereka tidak mengenal apa kewajiban mereka pada Allah, apa kewajiban mereka pada orang tua mereka untuk berbakti kepada ayah ibu mereka. Akhirnya begitu mereka berumah tangga, mereka merasa apa? Merasa bahwa kewajiban dia pada istrinya, pada anaknya. Sebagaimana orang tua juga berkewajiban
untuk mendidik, ya, juga memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Apalagi di saat mendapatkan istri, ya, yang egois. Sekarang kamu setelah berumah tangga, kewajiban kamu pada istri dan anak. Jadi apa yang ibu tuai pada saat ini, sebetulnya itu merupakan buah dari tanaman ibu. Saya minta ibu tidak sakit hati, tapi itulah tanaman yang ibu tanam. Begitu juga ibu bersama suami. Coba ibu perhatikan, dari mulai ibu, ya, berumah tangga bersama-sama, pernah nggak ibu mengingatkan suami untuk bertakwa kepada Allah? Juga mempelajari, memahami apa yang Allah wajibkan atas dirinya terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap juga keluarganya. Agar dia betul-betul memahami, ya, apa yang harus dilakukan. Karena saya jumpai kebanyakan suami istri pada saat ini tidak tahu apa yang wajib atas mereka. Mereka berpendidikan tinggi, bahkan mereka terkadang dari keluarga ulama. Tapi anak-anak mereka tidak tahu apa yang Allah wajibkan atas mereka, apa yang Allah larang dari mereka. Karena kebanyakan mereka lebih fokus perhatian kepada dunia daripada agama. Mereka anggap agama ala kadarnya aja. Agama bisa dengan baca sendiri. Berbeda dengan apa yang Rasulullah lakukan pada keluarga yang mendidik mereka pertama-tama untuk mengenal Allah, bersyukur kepadanya, beribadah kepadanya, menjelaskan tujuan hidup yang utama. Nah, apa yang ibu alami pernah terjadi pada seorang pengusaha yang kaya raya. Anak-anaknya semua sukses. Ada yang menjadi sarjana hukum, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi dokter. Sekali waktu, dia mengirim berita kepada anaknya yang sekolah di Jerman. Dan dia sudah bekerja, menikah juga di Jerman. Si bapak bangga, anak yang selesai sekolah juga kemudian mendapatkan pekerjaan yang cukup baik dan kawin juga dengan wanita Jerman. Dia bangga luar biasa. Akhirnya si bapak mengatakan pada hari ini jam sekian dengan mempergunakan pesawat dengan nomor penerbangan AAA, saya akan tiba di Frankfurt. Tolong jemput. Si bapak berangkat. Begitu tiba di airport Frankfurt, dia menengok ke sana kemari tidak menjumpai anaknya. Dia telepon anaknya, si anak mengatakan, "Bah, saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Abah coba masuk ke dalam hotel, ini saya sudah pesankan hotelnya, nanti begitu pulang kerja saya akan datang kepada Abah." Si bapak memaklumin anaknya bekerja, disiplin, ya. Bahkan masih ada kebanggaan anak yang begitu disiplin dalam bekerja. Padahal setelah lama bertahun-tahun tidak bertemu. Si ayah masuk ke hotel istirahat, sore hari anaknya datang. Mereka berpelukan, bicara tentang keadaan si anak, bagaimana di Jerman selama ini dia sudah menikah. Lalu si ayah bertanya, "Kapan kamu akan bawa saya ke rumah kamu?" Si anak mengatakan, "Saya tidak bisa bawa ayah ke rumah. Karena istri saya ini dengan tradisi di Jerman tidak bisa menerima kehadiran orang di rumahnya. Saya mengatakan saya datang ini karena saya rindu sama kamu. Karena rindu pada kamu." Si anak sesuai dengan pendidikan orang tuanya yang selalu membanggakan pendidikan umum tanpa memperkenalkan kepada Tuhan dan tujuan hidupnya. Dia buka cek, "Ayah selama ini berapa biaya yang ayah keluarkan untuk saya dari mulai saya kecil sampai dewasa?" Si ayah begitu mendengar ucapan anaknya, dia merasakan telah kehilangan anaknya. Air matanya berlinang-linang. Dia mengatakan pada anaknya, "Yang salah bukan kamu, saya yang salah. Selama ini saya lupa kepada Allah. Saya lupa mengingatkan kamu sebagai seorang anak, apa kewajiban kamu kepada Allah, kepada orang tua kamu." Dia katakan, "Kamu tidak perlu sama sekali menyebut apa yang ayah keluarkan karena saya berikan dengan kecintaan. Booking pesawat secepatnya saya akan kembali ke Jakarta."
Orang tua tersebut kembali ke tanah air dengan air mata berlinang-linang. Dia kehilangan anaknya. Jadi hendaknya bagi orang tua ya, yang menyimak siaran kita pada pagi hari ini, ya, ingat bahwa dunia merupakan ladang kehidupan dan ujian bagi kita. Kehidupan ini anugerah dari Allah. Seluruh nikmat bertumpu di atas kehidupan. Tanpa ada kehidupan, baik itu kesenangan dunia yang bermacam-macam, harta benda ini tidak akan berguna. Tapi kehidupan ini bukan untuk permainan. Dunia hanya sebagai ladang dan sarana bagi kita untuk bercocok tanam. Hasilnya bukan dilihat pada hari ini, tapi pada hari esok. Di saat kita meninggalkan dunia yang singkat, memasuki kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi kepada orang tua hendaknya ingat, apa yang kamu tanam hari ini, kamu akan petik pada hari esok. Oleh karena itu ibu dalam situasi seperti ini yang merasakan suami acuh tak acuh, begitu juga anak-anak, saya kira ibu perlu apa? Di samping berdoa kepada Allah, memohon ampun kepadanya, kemudian banyak mengerjakan sholat, cucurkan air mata pada saat sujud setelah bertasbih, minta agar Allah berikan hidayah buat suami ibu dan anak ibu. Kemudian di samping ibu berdoa, ibu juga berbicara kepada suami secara terbuka. Tanya padanya, apa yang menyebabkan kamu kok tidak berikan perhatian buat keluarga? Apa kira-kira kekurangan saya, kesalahan saya? Terkadang orang lain melihat ibu tidak menyadari. Bisa saja ada kesalahan dari ibu yang ibu tidak sadari. Ibu sudah merasa melakukan yang terbaik, tapi di mata suami justru hal yang tidak menyenangkan dia. Ini bahwa saya tidak akan menyalahkan ibu, karena suami dalam hal ini juga salah. Salah, anak-anak ibu juga salah. Tapi kalau ibu berniat untuk melakukan perbaikan, coba ibu bicara secara terbuka bersama suami. Apa kekurangan saya, apa kesalahan saya, mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan kamu hingga kamu tidak siap untuk terbuka, membuka diri kamu terhadap saya. Mudah-mudahan ibu temukan sebabnya. Kemudian upayakan untuk bisa bersama-sama kembali pada Allah, mendekatkan diri padanya. Karena cobaan ini datang sebetulnya peringatan dari Allah, ada yang salah dalam rumah tangga. Baik dari suami, atau dari ibu, atau dari anak-anak. Kemudian bapak ibu berdua coba panggil anak-anak. Mereka merupakan titipan amanat dari Allah. Kalau mereka baik, itu merupakan simpanan deposit kebaikan buat bapak ibu. Kalau tidak, bapak ibu bertanggung jawab dalam hal ini. Ajak mereka untuk berbicara secara terbuka. Ingatkan kepada mereka apa-apa yang mereka lupa. Bisa saja mereka tidak menyadari bahwa sikap ini sebetulnya menyakiti orang tuanya. Nah, banyak saya jumpai anak-anak yang dari pertama mendapatkan pendidikan yang baik tentang agama, mengenal Tuhannya, tahu hak-hak orang tuanya. Begitu mereka dewasa dan sukses, mereka berikan pengabdian kepada orang tua mereka lebih daripada apa yang mereka berikan untuk istri anak mereka. Sebelum istri anaknya, orang tua didahulukan. Ketika istrinya bertanya, dia mengatakan, saya buah dari tanaman orang tua saya. Dan kamu juga menikmati buah tanaman yang ditanam oleh orang tua saya. Jadi kamu jangan cemburu. Kamu kelak nanti anak-anak kamu juga akan melakukan hal yang sama. Tidak pantas seorang istri cemburu melihat suaminya berbuat kebaikan pada ayah ibunya. Justru dia harus bersyukur pada Allah. Sekarang giliran orang tua, ya, atau katakan mertua kamu, besok anak kamu akan memperlakukan hal yang sama. Jadi mari bersama-sama kita melakukan muhasabah. Jangan saling salah menyalahkan. Lakukan muhasabah, evaluasi kembali sikap kita selama ini. Kalau kita lupa kepada Allah, kembali padanya. Kalau kita selama ini menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, coba dekatkan diri kita kepada Allah. Dan banyak-banyak berdoa, beristighfar, ajak suami bersama kita dari hati yang betul-betul tulus. Sebelum ibu berdoa, tanya pada suami. Kira-kira kebekuan selama ini sebabnya apa? Apa mungkin ucapan saya, sikap saya, atau mungkin kamu jemu dengan cara saya berbicara kepada kamu, saya akan berusaha memperbaiki. Kata-kata yang manis akan menyentuh hatinya.
Dan kalau ibu membuka diri, dia juga mungkin akan membuka dirinya. Jadi mulai dengan kata-kata diksi yang baik, insya Allah hati yang tadinya keras akan kembali mencair. Dan saya temukan satu amalan yang mudah kita lakukan, tidak banyak mengeluarkan biaya, tapi timbangan amal yang terbesar di sisi Allah dan manfaatnya juga yang terbesar dalam kehidupan adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Menjadi pohon yang kokoh kuat, tinggi dengan daun-daunnya yang rindang dan buah-buahnya yang akan terus bermunculan setiap saat. Orang yang memiliki harta bahkan suka membagi-bagikan hartanya kalau mulutnya menyakitkan. Orang hanya berterima kasih dengan apa yang diberikan tapi hatinya tidak akan mencintai. Tapi subhanallah, orang yang berkata baik, bersikap baik dan mulia walaupun tidak memberikan apa-apa, orang tersebut akan mendapatkan kecintaan di tengah-tengah lingkungannya. Jadi di sini saya tidak ingin menyalahkan ibu, tidak ingin menyalahkan suami. Yang jelas dalam rumah tangga pasti ada yang salah, mesti diperbaiki. Coba berdua lakukan evaluasi bersama-sama. Dan saya dengar dari ibu, tidak dengar dari suami. Saya tidak tahu kira-kira apa persoalan yang sebenarnya yang sedang berlangsung di antara Anda berdua. Adapun pertanyaan yang kedua, atau kasus yang kedua, berkaitan dengan Seorang anak pertama kali mendapat gaji. Seorang anak pertama kali mendapat gaji. Dengan sendirinya orang yang pertama paling berhak pada uang tersebut orang tuanya. Apalagi ibunya. Ibunya yang menanam, yang bersabar mendidik anaknya hingga dia bekerja menghasilkan sesuatu. Apa yang diberikan anak untuk orang tuanya, itu merupakan kebaktian yang luar biasa. Dan dia seharusnya yang pertama menikmati. Kalau seandainya orang tuanya mampu, biar dia berikan uang tersebut di tempat-tempat yang kira-kira apa? Akan menjadi bekal kebaikan. Contohnya, dia berikan pada kerabat-kerabat yang tidak mampu. Atau katakan diberikan pada neneknya, minta doakan buat anaknya. Tapi tidak harus semuanya. Dia bagi sebagian untuk dirinya, nah sebagian besar berikan pada orang tuanya. Ini mah merupakan hasil kerja saya pertama, dan ini merupakan sebagian dari tanaman mama. Dan saya lihat anak-anak yang berbakti pada orang tuanya, orang yang paling beruntung, yang paling berbahagia. Allah mudahkan rezekinya, tentramkan hidupnya, ampuni dosanya, angkat derajatnya, dan muliakan hidup di dunia maupun di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Jadi Mas Krisna, kalau segala sesuatu itu adalah karena kita sendiri, seperti yang barusan kita dengar, bagaimana dengan buah hati kita, karena bagaimana kita terhadap mereka, apa kata Ustadz Abu Bakar Baraja terkait dengan hal ini? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji yang kita puja kepadanya. Kita hanya memuji kepada Allah, tidak pada yang lain. Kita hanya mengharapkan sesuatu kepada Allah, tidak pada yang lain. Kita berharap sesuatu yang lebih hanya kepada Allah. Dengan seperti itu, hati kita akan bersama Allah. Apapun yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Husin, itu penerangan yang sangat mantap, yang benar-benar terjadi. Kenyataannya seperti itu. Ada seorang laki-laki di mana dia punya semangat yang tinggi untuk bekerja dan untuk menafkahi keluarganya. Dia bekerja dengan semangatnya.
Dan si istri dengan anak-anaknya biasa saja, dia semangat-semangatnya. Tapi pada saat-saat tertentu, si istri tidak pernah menikmati hasil kerja dari suami. Ketika dia tidak bisa menikmati, dia bingung. Dia bingung memperhatikan keadaan ini. Suami bekerja dengan semangatnya, anak-anak pun sekolah dengan semangatnya, ibunya melayani dengan pontang-panting seperti itu. Hasilnya, setelah sudah besar, anak-anak sudah mulai kuliah, yang bekerja, dan orang tuanya pun, apa yang terjadi? Mereka sibuk dengan sendiri-sendiri. Akhirnya si istri yang tadinya melayani suaminya, melayani anak-anaknya, sekarang anak-anaknya nggak butuh pelayanan lagi. Dia melakukan sendiri, dia pergi. Dia melakukan sendiri, dia pergi. Apa yang terjadi? Kemudian si istri bengong dan dia berpikir, apa yang terjadi sama saya? Mereka masing-masing sibuk. Pada pertama kali mereka tidak pernah mengetahui bagaimana kesibukannya. Si istri yang memahami akhirnya dia berpikir, oh kalau kayak gitu sebaiknya saya tidak harus sibuk. Saya harus tenang-tenang saja. Tidak. Oh kalau begitu saya harus melakukan sesuatu. Apa yang dia harus lakukan sesuatu itu? Jadi bagaimana seorang yang tenang dan seger bisa berinteraksi? Pada masa itu dia masih sibuk, anaknya sekolah, dia harus belajar, dia pelajarin anak-anak sekolah, dia pergi kemana. Tapi setelah itu dia tidak pernah bisa memahami. Dia hanya menunggu nanti dia pulang sekolah. Nanti pulang sekolah akan seperti ini. Itu yang dipikirkan. Setelah itu sudah dewasa, sudah tidak lagi kemampuannya untuk melayani. Apa yang terjadi? Yang terjadi? Gigit jari. Yang terjadi? Dia hanya bengong. Sekarang dia sudah tidak mampu lagi. Usianya sudah ada. Dia hanya diam di rumah. Tidak lagi mempersilahkan makan. Pulang dengan persiapkannya. Disediakan makanan untuk pergi. Tidak lagi. Waktu mempersiapkan untuk makan anaknya, udah mah gampang. Udah mah gampang. Apalagi sekarang sudah ada pakai GoFood, tinggal pesen langsung datang. Apa yang terjadi? Sehingga si istri tersebut bengong dan diam, tidak bisa melakukan sesuatu. Oleh karena itu, apa yang tadi disebutkan oleh Ustaz Husin itu luar biasa. Oleh karena kesibukan kita, ketidakwaktuan kita, ketidaksempatan kita melakukan sesuatu yang terbaik, efeknya di kemudian hari. Efeknya di kemudian hari akan terjadi. Yang terjadi apa? Ya kita gigit jari. Dengan cara seperti ini membuat dirinya. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana sekarang
Baik, kalau gitu sekarang harus diapakan? Perhatikan diri. Kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri ibu. Fokus diri ibu. Fokus diri ibu yang benar-benar terarah. Diri ibu benar-benar terarah. Bagaimana arahnya? Fokus dengan diri ibu. Ibu melayani diri ibu. Tenangkan diri ibu. Suami diam bukan berarti kita harus diam. Suami, anak-anak pergi bukan kita harus diam. Kita layanin, tetap melayani. Suami datang, kita sambut. Datangnya malam, kita sambut. Kita ucapkan, kita terima dengan senang hati. Bukan dia datang langsung tidur, udah kita biarkan. Tidak. Tetapi bagaimana ketika suami datang, kita sambut. Bagaimana kita sambut biar supaya dia senang. Waktu dia datang mengucapkan Assalamualaikum, kita katakan Waalaikumsalam. Saya senang kamu datang. Walaupun datangnya malam jam 11, jam setengah 12, kita katakan, ya Allah, Alhamdulillah dikembalikan suami saya. Kita terima, kita layanin, kita berikan air minum kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, ya udah jangan dikasih. Tapi tetap kita berikan air minum. Kalau tidak diminum, bukan berarti dia tidak mau minum. Dia sudah minum. Di mana? Kita tidak perlu tahu. Kita tidak perlu mengerti apa yang terjadi di sana. Tapi kita sambut dia. Kita sambut. Nanti setengah 12 jadi 11. Jam 11 jadi jam 10. Turun-turun. Nanti akan kembali ke 8. Karena kita menyambut kepulangannya. Waktu pergi pun kita antar dia. Ketika dia berbicara, kita dengar. Kita mendengarkan. Walaupun dia hanya mengatakan, oh ya tadi macet di jalan. Oh iya. Cukup dengan seperti itu. Pertama kali itu kedekatan interaksi kita. Bukan berarti dia datang langsung dibiarkan, bukan. Tapi didekatkan terus. Didekatkan. Kedekatan inilah yang membuat hati mereka menjadikan dekat. Anak-anak pulang kita sambut. Walaupun langsung ke kamarnya kita sambut, kita antar dekat kamarnya, dia masuk, sudah selesai. Dan kita akan berbicara sedikit demi sedikit. Kalau ada interaksi seperti ini, insya Allah mereka akan terus meningkatkan diri. Kita bicarakan, anak-anak tadi sudah pulang, anak-anak tadi tersenyum, anak-anak tadi ada kabar berita yang bergembira. Katakan kepada suami. Jadi informasikan segala sesuatu kepada suami yang terjadi. Ketika itu dia akan, oh senang. Suami akan, oh anak-anakku sudah pulang. Oh anak-anakku sudah ada di rumah. Oh anak-anakku ada di kamarnya. Jadi suami juga merasakan itu. Lama-lama dia akan turun dengan sendirinya. Dengan sendirinya suami juga nanti akan pulang cepat. Karena ingin berkomunikasi dengan istrinya. Karena ingin berkomunikasi dengan istrinya. Kalau terjadi seperti ini, insya Allah interaksi itu terus menerus. Karena ini dari seorang ibu, maka kita sampaikan si ibu dulu
Bagaimana ibu dulu berbuat, berinteraksi dengan cepatnya kepada seorang suami, kepada anak-anaknya. Bukan karena sudah besar, udah besar, udah biarin aja. Saya mau sholat, saya mau main posyandu, saya mau melakukan sesuatu, saya mau mengerjakan organisasi. Berarti bertambah jauh diri kita kepadanya. Tidak, dekatkan diri kita kepadanya. Nanti setelah mereka sudah dekat, yuk kita ingatkan kepada Allah. Karena kalau sekarang kita ingatkan kepada Allah, oh ya, karena dia dalam berpikirnya sudah lepas. Dekatkan, sudah dekat, kembalikan kepada Allah. Insya Allah dia akan lebih baik. Dan yang kedua, gaji yang pertama harusnya kepada siapa? Benar, kepada orang tua. Pertama kali kepada orang tua. Bukan berarti kita lepaskan semua, sebagian pada orang tua. Nah, kondisi yang sebagian kepada orang tua ini adalah ikatan yang sangat kuat. Orang tua yang menerima gaji pertama, dia akan senang, dia akan simpen. Dia akan simpen. Dia akan mikir, kalau mau mengeluarkan, jangan, ini anak gaji pertama anak saya. Ya. Jadi gaji pertama kasih orang tua. Yang kedua, gaji kedua kalinya, udah nggak pakai ke orang tua lagi, salah. Tetap terus menerus kita berikan kepada orang tua. Meskipun yang tadinya setengah, jadi 3/4, sepertiga ataupun seberapa. Jadi berapa kali pun kita berikan kepada orang tua, insya Allah orang tua tidak melihat nilainya, tapi dia akan melihat pemberiannya. Orang tua tidak akan melihat nilainya, tapi pemberiannya. Berapapun dia akan ambil, dia akan simpan, dia akan gunakan untuk bermanfaat. Oleh karena itu, ya, yang pertama kali kita kasih kepada orang tua. Nggak ada pada teman, nggak ada kepada istri, belum. Nggak ada kepada orang yang lain, tidak. Atau disimpan, tidak. Kepada orang tua. Insya Allah, hasilnya akan menjadikan berkah. Insya Allah. Masya Allah, Mas Krisna, sebetulnya banyak sekali mungkin yang ingin ditanyakan terkait dengan ini, tapi kita sudah di penghujung waktu. Ya baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja. Jadi menanamkan kecintaan kepada Allah dan kedekatan kepada Allah sejak kecil akan membawa kebahagiaan di kelak kemudian hari. Terima kasih sekali lagi Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja. Baik, saya Muhammad Krisna, Atef Setiabudi dan Algi, mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.